Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu semuanya hadirin yang saya hormati, khusus katur dumateng Pak Desur ya, jadi Pak Desuryono yang salah satu guru mocopat di Kampung Budaya Polowijen. Tak henti-henti juga mendampingi kegiatan kami, dan kepada Pak Suto juga penghitung Kampung Budaya Polowijen juga terima kasih masih senantiasa mengikuti kegiatan ini. Saudara, ini adalah Sinau Budaya Kampung Budaya Polowijen yang ke-5. Jadi kemarin putaran pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah banyak dikupas tentang tetembangan gitu ya. Mungkin sekarang sudah menginjak acara yang menyangkut soal hal-hal seni budaya apa saja atau kebudayaan apa saja yang ada di kita, di Kota Malang dan lain sebagainya, atau mungkin Malang Raya umumnya gitu ya, yang sampai saat ini masih terus apa ya namanya, masih diuri-uri sama masyarakat kita. Oleh karena itu tema kita kali ini adalah tema adat istiadat Wong Malang. Judulnya begitu ya. Judulnya adalah adat istiadatnya Wong Malang. Itu kayak apa? Nah, adat istiadatnya Wong Malang itu ya sebenarnya bisa kita ketahui sejak namanya adat ya, sejak manusia di dalam kandungan, terus kemudian kelahiran, terus kemudian masa muda, masa remaja, sampai kemudian menikah, dan bahkan tua sampai kemudian meninggal, itu semuanya ada adatnya, kan begitu toh? Nah, ternyata adat-adat itu sudah ditembangkan dalam tembang-tembang mocopat kita, dan memang mocopat itu lebih banyak mengurai tentang adat istiadat kehidupan kita, kehidupan masyarakat kita. Nah, itu refleksi. Jadi mocopat itu adalah refleksi. Pun demikian, yang namanya adat itu ternyata bukan hanya sekedar proses kehidupan, tetapi ada juga yang menyangkut soal apa? Misalnya membangun rumah, nah itu juga ada adatnya. Terus kemudian mata pencarian, bercocok tanam, panen, nah, itu semuanya ada adatnya. Baik yang berkaitan bercocok tanam di sawah, nelayan pun juga kemudian ada adatnya. Semuanya ternyata ada adatnya. Manusia kita semuanya ada adat. Adat itu terbentuk karena kebiasaan masyarakat kita yang kemudian disepakati dan dilakukan secara terus-menerus, diulang-ulang. Dan ternyata yang menarik adat itu di dalamnya juga menyangkut tentang doa-doa. Nah, itu kira-kira itu. Nah, sebelum kita mengupas banyak tentang adat istiadat, ini mungkin bisa kita mulai ya, tembang mocopat terlebih dulu, setelah itu juga kidungan. Nah, ini yang kemudian akan dibawakan oleh Pak Desur gitu ya, sama kemudian Pak Suto. Nah, nanti kita akan kupas tuntas mengenai masalah adat istiadat Wong Malang, dan kita juga bisa adakan tanya jawab. Kira-kira begitu. Monggo Pak Desur, barangkali bisa dimulai mocopat dulu, biar gayeng, biar nggak tegang. Gitu ya. Santai mawon, santai mawon. Ya campur-campur nggak apa-apa, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa juga nggak apa-apa, campur-campur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, matur nuwun sanget datang panjenengan sami kang sampun kersa rawuh wonten KBP wonten kabudayan menika, mugi-mugi karon panjenengan angsal barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara, kula kadhapuk dados tiyang sepuh tukang nembang mocopat. Mugi-mugi menapa ingkang kula terangken mangke saged migunani dumateng kita sami. Kula wau ingkang mbikak Ki Demang sampun dawuh bilih menika masalah adat istiadat. Sajatosipun
sedaya kala termasuk budaya. Apa sih sakjane budaya iku? Lah pitakone lak ngono, apa sih budaya iku? Kadang mbok bilih Kang mangertos akhiripun gandeng dereng mangertos napa sih budaya itu kesimpulanipun akhiripun antawisipun agami kepercayaan budaya dipun campur aduk menika ingkang mesakaken sakjatosipun ingkang dipun wastani budaya menika sedaya hasil karyanipun tiyang punapa ingkang dipun hasilaken pekerjaan tiyang menika nampinipun budaya warni-warni wonten ingkang seni wonten ingkang dados petani wonten ingkang dados tukang sedaya hasil karya menika naminipun budaya menika lah menawi agami menika saking Allah Subhanahu wa taala Quran menika hasil karya tiyang nanging menika kangge wahana kangge alat menuju ke sana petunjuk untuk bersosialisasi dengan Allah kalau itu hubungannya agama. Tapi kalau seperti yang diterangkan Pak Kidemani tadi itu termasuk budaya adat istiadat itu juga budaya karena itu yang membuat rekayasa itu manusia bukan dari Allah. Kalau Al-Quran dan Alkitab itu wahyunya dari Allah sana. Jadi biar mengerti. Oleh karena itu saya mendapat tugas untuk nembang Pak saya. Salah satunya nembang. Ya. Nanti berikutnya kita kupas tentang semuanya. Saya kalau kemarin sudah Kinandri sudah, Mijil sudah, saya akan meneruskan menurut urutan pasapah Jawa, Mas Kumambang, Mijil Kinandri lajeng sakmenika Sinom. Antawis Sinom kalian Kinandine wis tansah gandingan mulai mijil meneng Kinandi tansah kintil nganti parane nganti itu Pak ya tetep kintil lagi Kinandi menika nggih menika nuwun sewu kula badhe nyekar Sinom menika kathahipun 9 gotra 9 larik guru lagu guru wilanganipun sampun wonten bukunipun menika mboten kula terangaken radi panjang menika menawi tergantung makin ada dasaripun menapa pelok menapa slindro macam-macam menawi sinom menika sembelahan makin nuladala ko tamma tumrape wong tanah Jawi wong ageng ngaksi gondo panemban senopati kepati amar suti sudanan lan nafsu pinasu ta
tanapi ing siang ratri ama mangon karya bias ing sasama makatan menika kula tembang sinom ingkang menapa watakipun ceria senang gitu amargi menika tiyang nen dados tiyang nem biasane seneng tok isine jarang sing ngantek susah iku apa meneh di pacar itu masane ngono mulane ning kono diwejang diwene petunjuk dikongkon dimotivasi diajak bertingkah laku yang baik utama iku baik nulodoke nyonto laku sing apik kanggone wong Jawa iku mergane ning Jawa kanggone wong Jawa tan apa nulodo laku ini tebukane Mang kene Mas tak pakes oh sudah terus wong agung ing Ngasigondo iku tegese ratu utawa panuwun sinuwun ing Ngasigondo aja juluk sing jenenge Panembahan Senopati yen biyen lek raja kuwi mesti digdaya mesti jujur mesti segala-galane terus Kepati Amarsudi Kepati Kitan Kendhat ora lali terus menerus Marsudi ki apa usaha dadi usaha Marsudi jalannya usaha bagaimana terus menerus dadi ora dat nyengen ngono lek seneng moro lek ora lek iku ora lek jaman biyen ya betul-betul tekun niku konsisten sudanen hawa lan nafsu dadi ora ning konsisten tok tapi dia juga tirakat gak sakarepe dhewe direwangi tirakat mesti jujur lek tirakat gak jujur jenenge bohong jadi direwangi tirakat itu ya macam-macam tutur bahasanya tingkah lakunya topo rogo berarti ngorangnya mangan lek topo rokane ya tutur bahasanya tingkah lakunya harus baik gitu terus pinesu topo broto maksudnya orang nganti kendhat ora tirakat terus menerus kan ono tirakat menurut saya ya lek Islam biasane poso Senin Kemis terus poso wajib Ramadan tapi lek zaman biyen jenenge tirakat yang guwa topo pirang-pirang Hindu pirang-pirang bulan iku tanpa hubungan karo manusia mangane sakno lah iku jaman biyen mulane dadi wong digdaya wong pinter papak paluning pandhe sisaning garindo lek iku wong jaman biyen iso menciptakan senjata sing iso ngilang barang iku contone terus tanapi ing siang ratri dadi oleh tapa brata iku ora awan tok terus menerus iku awan bengi siang ratri iki si awan bengi maksude ngono terus amemangun karya nak tias ing sasama maksude yen wis tapa brata iku pengin ya bangun amemangun menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua bermanfaat untuk masyarakat orang bangun untuk kepentingan pribadi kalau zaman dulu makanya zaman dulu itu orang ya
hebat. Makanya hal-hal semacam ini dilestarikan, berusaha dilestarikan. Kalau dengan omongan saja kadang-kadang nggak percaya, makanya dilakukan dadi tembang-tembang mocopat agar menarik dan banyak yang ngudi kawruh ingin bisa. Tetapi sayangnya karena zamannya zaman sudah modern dan banyak teknologi yang canggih, hal semacam itu anak-anak sudah ndak ngereken gitu. Saya kira itu tentang sedikit tembang sinom. Kalau kurang jelas, kurang nanti mohon untuk berhubungan dengan saya mungkin kalau ingin. Saya kira gitu ya Pak ya. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Jadi kidungan ini kemudian memberikan banyak makna gitu ya. Kalau kita kupas, salah satu mananya itu menyangkut soal kehidupan. Jadi kehidupan yang bagaimana itu? Kehidupan yang kemudian harus dikasih apa? Memberi contoh dan kemudian harus diteladani. Nulodo laku utomo, nulodo laku utomo. Ah, ngono ya. Jadi maksudnya kan memberikan contoh-contoh pada perilaku-perilaku yang utama. Nah, salah satu perilaku yang utama itu kan kemudian terbentuk terus-menerus oleh masyarakat kita. Nah, karena terbentuk masyarakat kita itu menjadi kesepakatan adat. Jadi gitu. Apa yang sebenarnya dicontohkan oleh masyarakat kita gitu kan, yang kemudian ditiru oleh generasinya, ditiru oleh lingkungan sekitarnya gitu ya, dan itu menjadi kesepakatan bersama, itu akhirnya menjadi adat. Perilaku itu tadi. Jadi kalau kebiasaan di antara kita misalnya kini kayak kita kayak gini ya, saya Pak Sur, Pak Suto misalnya sama jenengan semuanya yang rawuh di sini rutin menyelenggarakan acara sinau budaya tapi di KI Mocopat itu. Lama-lama kan menjadi adat. Kalau ditanya, saya tahu sinau budaya di kampung budaya Pulau Uji itu adatnya biasa sih. Ya sudah, memang akan dikupas tentang temanya tertentu, tapi sebelumnya pasti ada mocopatnya, pasti ada kidungannya, kan begitu. Nah itu akhirnya menjadi adat. Adat itu menjadi kebiasaan, ya kan? Sesuatu yang kita biasakan itu menjadi adat. Ya, itu terjadi sejak kapan? Ya sejak interaksi. Jadi sejak interaksi antara saya, Pak Desur, dengan semuanya yang di sini mengikuti randon gitu. Jadi lama-lama kalau kemudian mengikuti randon itu akhirnya adat. Dan ditanya, adatnya kayak apa sih? Ya seperti itu. Nah, kira-kira adat yang terjadi di masyarakat kita juga kira-kira seperti itu. Nah, tetapi agar kemudian ini semuanya berjalan dengan lancar, maka ya harus konsisten. Mana bukunya tadi, Pak? Konsisten. Saya coba buka sendiri ya. Nah, coba dengan konsisten. Nah, itu tadi Sinom. Sinom ya tadi. Sinom Pak D. Ya, Sinom. Oke. Nah, itu tadi kayaknya. Nah, itu ya. Oke. Ya, oke. Kita lebih kemauan, oke. Bon. Jadi siapapun ternyata ya, baik orang yang punya kedudukan, pangkat dan lain sebagainya, ya memang harus memberikan tauladan. Itu tadi kan. Nah, justru karena dia punya kedudukan, punya pangkat, punya jabatan, punya pengaruh gitu kan. Tauladan itulah yang lama-lama bisa menjadi kebiasaan. Kan gitu. Siapa sih yang membiasakan kita ketika misalnya ada acara sesuatu itu kemudian diadati gitu ya? Ya kan karena memang sudah dari sononya turun temurun kan begitu. Jadi adat itu adalah sesuatu yang kemudian memang turun temurun dilakukan oleh nenek moyang kita, leluhur kita, terus kemudian kita melestarikan kan gitu. Nah, caranya memang harus memberikan tauladan itu tadi. Cara yang memberikan tauladan paling enak itu adalah orang yang memberikan punya pengaruh, ya kan? Jadi bahasa sederhananya gini, wahai ketua RT, wahai ketua RW, wahai lurah, kan itu tak? Terus kemudian camat, wali kota, gubernur, menteri, sak presiden, berikan tauladan buat kita semuanya, gitu ya, agar kemudian ini menjadi kebiasaan buat kita. Tetapi kalau kemudian
tauladan itu memang harus dilakukan secara konsisten gitu loh. Tadi Pak Desur kan menjelaskan dengan bahasa Jawa. Nah, saya sedikit menerjemahkan saja gitu kan. Kan gitu. Terus setelah itu sudanen hawa nafsu, berarti pada saat memberikan tauladan ini ya memang ada yang apa namanya, ada kita ini ya perlu seperti orang berpuasa begitulah ya. Jadi ya hawa nafsu kita ini ya harus di apa namanya ya dikurangi dan lain sebagainya, kan begitu itu. Nah, kan gitu. Ya seperti orang bertapa, seperti orang apa dan lain sebagainya. Itu juga begitu. Nah, terus kemudian memangun karya nak tias ing sasomo gitu kan, ing sesama. Jadi dan ini kemudian bisa diikuti oleh semuanya karena tauladan itu. Kira-kira begitu. Nah, ini baru mengupas menyangkut soal tauladan. Jika kemudian tauladan diteruskan terus-menerus dan kemudian dilakukan, maka akan menjadi kebiasaan. Jadi memang adat itu dasarnya adalah pemberian tauladan itu tadi, kan gitu. Nah, yang paling pas ya memang orang yang punya pengaruh tadi, gitu kan. Tetapi pada saat menjalankan ini harus konsisten dan seperti orang bertapa gitu, seperti orang berpuasa begitu kan gitu kan. Sehingga kemudian memberikan manfaat buat sesama. Sesederhana itu sebenarnya, tetapi prakteknya wah ngele nggak karu-karuan. Gitu. Oke, sebelum kita mengupas tentang adat istiadat, mungkin Pak Suto mau ngitung. Nah, nanti juga bisa bercerita yang lain yang kaitannya tentang ini. Ini luar biasa nih, Pak Suto, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rinengga sagung penghormatan mewah pengalembono nuningge dalem boten saged atur kang pratitis gujawi angunjuk atur dumateng jat ingkang hamba agung nuningge Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanugrahan dumateng kawula saha panjenengan sami. Selawat saha salam kawula limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng safatipun dinten samangke ngantos dumugi ing dinten yaumul kiamah. Nuwun inggih teng mriki kula kapure ngedung nggih. Ngedung niku biasae kathah humore nggih. Nah, itu nggih. Pun kaget nggih. Kulup apa sing paling enak kulup godhong turi. Nah, godhong turi. Kulupan godhong turi. Manuk apa sing betas lulup manuke wong golek wedi. Sampeyan niku. Lah yang sing golek sing selulup wong wedok. Masih lulup ngantos sedina nyebab ora apa-apa. Tekek larek buntute ireng wong wetuwek balak-balik meteng. Sayange ning mboten ten anune ya. Ramelane. Sajen mbok siap kula wau. Nggih, enggak apa-apa. Napa di anu ah, dikirim kula watak. Niku mawon garingan mawon. Kirim garingan nggih. Garingan malah enak karo dialog ya. Kula aturi pinarak langkung sekeca adik-adik mahasiswa rawuh wonten kampung budaya kapure nyuwun ngerteni kebudayaan sing wonten kampung budaya Palawiden ngriki. Ana sing gawe topeng, ana sing manca padina iki. Aku kidungan kok kene iki. Kidungan iki mung teko atiku dhewe ora ngarang saiso-isone. Ning kampung budaya Palawiden iki pancene akeh sejarah. Ana sumur windu Joko Lulo karo Mbah Reni. Mbah Reni terkenal empu topeng. Adik-adik mahasiswa lan mahasiswi kepingin gayo ilmu ning kene iki ora ana salahe. Saiki nyimpang nang wedok. Dadi wong wedok kudu sing ati-ati, kudu bisa njaga diri pribadi.
jajah pisanmu barang aja sok seneng segan dadi wong sing pinter ben gak ketinggalan jaman. Kula selain seniman buka warung no pinggire dalan. Wong larise gak karu-karuan saben dina dandangan 2 kintal. Apa maneh sing jenengi jajan wong gedhe ning liwati ukuran. Undi-undi sak ndase kucing jarone isi plembungan. Cekap semanten piatur kula menawi lepat nuwun sepura. Tepuk tangan semuanya. Aku nggak bisa. Bagus, Bagus. Monggo Ki. Oke. Pak Suto, saya mau cerita ini, ditanya dulu ke Pak Suto. Itu tadi Kidungan menceritakan tentang apa tadi kok nyangkut-nyangkut soal kampung budaya Polowijen. Terus kemudian yang lain tadi kok ada pesan terhadap perempuan tadi itu, ayo. Soalnya perempuan itu suatu sumber untuk membimbing anak-anak dari kecil sampai dewasa. Jadi bagi laki-laki itu tidak boleh mengabaikan perempuan karena perempuan itu kalau saya pikir lebih berat pekerjaannya gitu. Kemudian adik-adik mahasiswa di sini mengasuh ilmu ya di sini ada buat topeng, moncopat, kidungan, masih banyak lagi batik, nah gitu yang nari, yang saya maksud kidungan tadi menjurus ke situ. Sudah Pak. Jadi luar biasa ya. Jadi spontanitas, ekspresif, Pak Suto langsung memberikan gambaran di Kampung Budaya Polowijen ditembangkan dalam bentuk kidungan ya, ditembangkan dalam kidungan. Ya juga nggak nyangka tiba-tiba terbersit bahwa apa yang ada di sini itu semuanya ya diceritakan ini semuanya, tapi terakhir memberikan pesan tentang soal perempuan. Oke, perempuan itu yang harus diutamakan karena memang tugasnya berat. Nah ini cerita di sini ini kan tempatnya situs Kendedes ya. Karena situs Kendedes itu wanita utama yang ada di Jawa gitu ya, yang kemudian melahirkan keturunan raja-raja besar di Jawa, maka kemudian pesan terhadap perempuan ini menjadi penting kiranya. Oke, nah sekarang ini sama kita ini ngobrol bertiga saja ya, kita bicara soal adat istiadat dan lain sebagainya. Mungkin kita kupas sebentar, apa saja sih kalau kemudian mungkin saya tanya Pak Suto ya, sepengetahuan Pak Suto adat istiadat orang di Malang itu apa ya? Mungkin yang sudah belusukan pindah dek kabupaten, balik dek kota gitu kan, mungkin tahu. Saya tanya Pak Suto dulu, adat-adatnya apa saja yang selama ini sebenarnya dulu ada dan sekarang ini masih lestari. Kira-kira apa Pak Suto? Monggo. Mulai dari apa? Mulai dari kelahiran nggak apa-apa. Ya kecil saya itu ada di daerah Malang Selatan. Jadi di sana itu bercocok tanam, berkebun, menanam cengkeh, jagung, kentang dan lain sebagainya. Setelah itu saya pindah ke Tumpang, ke tempat kelahiran saya. Di situ biasanya membajak sawah, ya memakai sapi ya, membajak sawah untuk bercocok tanam, menanam padi. Itu setahu saya. Dan setelah ini kehidupan saya tuh di kota. Jadi saya ini mengetahui di kota itu ya betapa sulitnya bagi orang yang tidak sekolahnya itu pas-pasan. Cara mencari duit itu sukar sekali. Itu setahu saya. Setelah ada Grab, ada gini, kemudian bensin naik, itu sangat sulit. Dah, itu kalau di kota loh. Ya. Kalau di desa itu memang begitu. Tidak tahu. Adat-adatnya apa? Adat-adatnya Pak, selamatan dan sebagainya ada nggak? Kalau adat selamatan itu pitonan bayi itu ada di desa itu. Kemudian kalau pitonan bayi itu kadang-kadang ada tembangnya. Kalau orang dulu tuh namanya apa ya? Moco gitu ya, Cak. Kalau tumpang itu moco, bukan enggak ngerti mungkin dulu ya. Ono wong moco gitu. Ingat, jadi masih ingat kira-kira apa? Ada lakonnya, Pak. Oh, no lakoni.
Ya penting orang satu cuma menceritakan itu namanya orang moco. Pitonan itu namanya. Kentrung. Bukan kentrung ibu. Nggak ada musiknya. Oh, enggak ada musiknya. Itu loh ya, sing apa kelapa yang dihias perempuan. Iya memang kelapa dihias kayak wayang gitu. Nggih. Tapi sekarang sudah nggak ada. Malang Selatan masih ada. Oh, berarti Desa saya ada masih ada peragaan barangnya ya? Kelapa itu digambar kayak aduna pak. Oh, kalau kelompok cowoknya digambar. Kelapa, ya. kalau wedok itu Srikandi. Srikandi. Nah iya Gitu. gitu. Nggih. Terus Ya. apa lagi Cacing. selain itu orang kelahiran apa saja adatnya yang masih ada? Ya telonan. Pasaran, Ya lapan. telonan. Iya itu saja. Ada telonan, ada pitonan. Nggih. Sebelum lahir loh ini ya. Di perut itu. Iya. Telonan. Sudah, Pak, itu pitonan, aja, Pak. lahir. Ada kesusu. Baik, gini. Baik, mungkin saya juga tanya sama Pak Desur ini ya. Jawa pada umumnya ini kan sebenarnya terbagi dalam tiga kebudayaan ya, tiga kebudayaan yang bisa dibilang sama, bisa juga dibilang beda. Jawa ini ada ya Jawa Tengahan, ada Jawa Timuran, terus kemudian ada Banyumasan. Ini berbeda, Pak. Jadi gitu. Nah mungkin yang membuat berbeda itu adalah soal dialeknya, tetapi sebenarnya adatnya ternyata sana sini hampir mirip saja. Kalau boleh tahu mungkin bisa diuraikan Pak Desur, mungkin adat istiadatnya orang Jawa itu kira-kira apa saja dulu dan yang sekarang itu masih lestari itu apa saja itu dulu. Nanti kita bertanya, nanti kita kemudian dalami kira-kira yang perlu ditingkatkan apa gitu loh. Saya itu mau cerita itu saya itu di Malang sudah 50 tahun. 50 tahun udah ngerti toh? Jadi saya di desa itu masih kecil dulu, belum begitu paham tentang itu, ya cuma tahu kalau orang desa itu misalnya waktu melahirkan itu tidak dibawa ke bidan atau ke rumah sakit, cukup dukun. Tidak ada orang yang dibawa ke rumah sakit. Setelah Dukunnya didatangkan atau? ya didatangkan, dipanggil. Kemudian setelah melahirkan itu tidak boleh tidur semaunya, itu dibuatkan tempat sendiri. Oh, tidak tempat dalam sendiri. Kakinya di bawah itu ada selonjor, senden namanya, senden. Kemudian setelah 7 hari pitung dengan setiap malam itu ada kemitan bayi jenenge. Jadi orang-orang laki-laki itu setiap malam mesti datang ke rumah yang baru bayin itu tadi sampai 7 hari. Kalau sudah 7 hari, selamatan rame-rame, ibu-ibu nyumbang ke bayi itu. Lah, bayinya diapakan? Oh, yang melahirkan tuh di tempatnya itu dia saja celontengan gitu, dibuatkan seperti tetek melek gitu, dipasang di belakang sendennya itu. Kemudian rumahnya itu dihiasi dengan dari tumbuhan yang namanya apa ya itu, pandan dicoret itu dipasang bermacam-macam daun, ditempelkan di tembok sana pojok sebanyak 4 kalau nggak salah waktu saya masih kecil itu. Terus kalau itu sudah, kemudian dukun dukun bayi itu setiap hari datang ke rumahnya bayi itu untuk mijeti bayi itu, mandikan. Yang mandikan bukan ibu dan neneknya, tapi dukunnya itu yang memandikan. Setelah itu nanti kalau sudah 7 hari selamatan rame-rame itu, lalu mitoni sepasaran kok dihitung begini. Kemudian lewis 40 hari selapan itu juga selamatan tumpeng beberapa tumpeng diundangkan orang sekitar itu, sebagian anaknya dengan ibunya ke dukunnya yang dukuni waktu bayen itu, dibawakan tumpengnya sebagian ke sana. Kalau sudah selapan itu nanti 3 bulannya juga begitu. Setelah usia 3 bulan ya selamatan lagi tumpengan, terus kemudian tumpengnya sebagian dikajat nih di rumahnya yang bersangkutan itu, sebagian dibawa sebagai upeti kepada dukun itu.
sampai setahunnya juga kalau sudah setahun sudah ada yang melaksanakan dan ada tidak. Itu masalah bayi kelahiran itu. Tetapi kalau tentang Terus kemudian itu setelah itu kan kemudian pupak puser, iya, puser. tidak siten. Terus gimana itu? Kalau hal-hal semacam itu hanya orang-orang tertentu, Pak. Biasanya orang yang menjalankan orang, misalnya orang mensewu, lek zaman biyen priyayi, pejabat, keraton, Pak Lurah, pokoknya orang-orang Itu yang yang tidak siten. iya, Tapi yang kalau pupak puser kalau pupak pusar itu kadang-kadang ya diselamati, kadang-kadang tidak tahu. Oh, anaknya kok nangis saja semalam itu. Oh, mau coplok pusar itu katanya ya. Sehingga tidak diselamati. Ada juga yang telaten selamati. Tapi yang rutin yang mesti diselamati itu yaitu setelah 7 hari jenenge apa pitung bengeni lek ngarani wong desa mitung bengeni itu itu dirame-rame. ada yang Pak. jago nggak Pak De? Oh, selama 7 hari mulai lahir ceprot malam itu sudah banyak orang laki-laki yang datang jagong di situ. Oh ya akhirnya terjadilah tembang mocopatan itu. Jadi pada saat jago ini pada mencoba. Iya, ada yang nembang uro-uro gitu untuk menghibur orang-orang yang jagung bayi itu selama 7 hari. Kadang-kadang kalau sudah 7 hari itu ya BCN itu buan. Banyak orang nyumbang, ibu-ibu itu nyumbang, ada yang makanan, ada yang beras, ada yang uang, macam-macam. Bapaknya nanti malam pesta makan-makan kalau sudah 7 hari itu. Tapi kalau waktu malam pertama, kedua, ketiga sampai 6 hari itu biasa ya, jajan biasa dan lebih meriah ya pada waktu 7 hari itu gitu. Itu kalau zaman dulu, tapi sekarang nampaknya sudah punah, hanya tinggal jarang-jarang yaitu mitung bengeni itu masih ada. Kalau anu Pak De, ya kalau anak sunat. Oh, kalau sunat pengalaman saya yo ngeri, takut saya. Ndak ada di apa itu? Kamu sunat nggak Ju? Di apa namanya sekarang itu? Laser. Biar ndak sakit. Tidak bius. Tidak ada di bius kalau di desa itu. Ngundangnya Pak Mantri, saya itu dulu di desa jauh, ada 5 kilo dari rumah saya. Itu jalan Pak Mantri itu ke rumah saya waktu. Walaupun sekarang sudah jalannya mewah karena di lintas selatan itu. Dulu waktu saya masih kecil kalau mau sunat saya sudah SMP kok, saya itu sudah besar. Tidak ada anak kecil sunat itu aneh dulu itu. Loh, enggak Pak, zaman dulu waktu tanya Mas Sony, kalau sudah sunatnya sudah bisa, tidak ada Pak, anak kecil sunat itu tidak wani toh Pak, saya sudah umumnya sudah gitu, lulus SD, SMP gitu, kalau SMA ya enggak lah, SMP. Lah sunatnya itu ya rame-rame Pak, kalau di sana itu yo. Kalau yang mampu ya undang tandaan, wayangan, tipungan, macam-macam tergantung itu. Lah yang saya ceritakan tentang sunatnya itu. Tapi adatnya ada adat berdoa itu ada. Iya, ya mesti sajen-sajen, apalagi kalau wayangan Pak. Oh, di dapur itu ada sajen kelapa, pisang dan macam-macam di wadai baki itu di pojok sana. Nanti Pak Dalang itu ya Pak, kalau wayangan itu ada parinya. Kiri kanan satu gedeng, satu belah, sajian sing panggang, sing macam-macam makanan di belakang panggung itu ada Pak. Airnya 7 rupa ya Pak ya. Itu ada kendinya, itu kalau wayangan. Paginya Pak setelah wayangan semalam sentuh itu jenenge ngruwat. Nah, ngruwat. Ngruwat itu ya doa-doa dari Pak Dalang itu, untang-anting yang mau dimakan buto itu ceritanya diselamatkan gitu loh. Untang-anting itu menceritakan kehidupan anak yang selamati itu, diumpamakan untang-anting itu agar dia tidak dimakan oleh buto Bedoro Kolo, diselamati itu. Di belakangnya sudah beri sesaji mulai
apa itu mulai wayangan mulai itu sudah ada parinya di sana, ada kelapa, ada sajet, tumpeng dan sebagainya, macam sudah lengkap. Paginya besok kalau sudah itu wayangan, jadi sudah wayangan tuh paginya wayangan lagi. Oh gitu ya. Ditunggu dengan poros sesepuh keluarganya, nunggu di belakang, duduk di belakang panggung Wayangan gitu. yang kedua pagi itu ruat namanya. Ruatan namanya, tapi hanya sebentar untuk yaitu menceritakan untang-anting kebanting itu tadi. Terus sesaji itu dibawa kemana? Sesaji itu diberikan Pak Dalang sebagai upeti di samping uang, upah, kepanjak dan sebagainya itu gitu kalau zaman dulu. Tapi sekarang pun kalau wayangan masih menggunakan seperti itu, cuma tidak semeriah itu karena masyarakat generasi mudanya sudah canggih. Jadi tidak mudah dipengaruhi ini dan itu, pret gitu kalau jawabannya. Ya gitu kira-kira mungkin masih perlu ditanyakan Pak Isa. Masih dilanjut. Terus kemudian pernikahan. Kalau pernikahan gimana? Kalau pernikahan ya Pak ya zaman dulu itu laki-lakinya belum ada kendaraan, bawa judang namanya. Judang itu kayu yang dibuat seperti banduso ya, Sri ya. Apa? Dipanggul. Yang dipanggul. Iya dipikul tapi kan panjang gini. Isinya itu bermacam-macam jajan Pak ya, rengginang ya, opak ya dan sebagainya. Beberapa judang tutupnya itu kain panjang gitu. Seperti rak-rak tapi panjang gitu loh. Kayak apa ya nek ngarana, aku bingung bayangkan ini. Lah itu yang membawa manten laki-laki. Serasaan namanya. Ya ada kelapanya ada 30, kadang beras 1 karung dipikul Pak itu. Terus makanan itu ya dipikul ada di depan. Judang-judang itu ada di depan, yang mikul anak-anak remaja itu. Terus nanti belakangnya itu ibu-ibu ya, setelah ibu-ibu manten dan laki-laki gitu diiring ke rumahnya wanita. Kalau di sini kan langsung di gedung, di sana enggak, di desa karena sekarang sudah ada kendaraan jalannya enak ya, numpak pickup itu kalau di desa sekarang umumnya gitu Pak. Kalau di desa itu masih kintangan Pak. Kalau Ayam. temunya Pak, kalau di desa itu sekarang sudah modern. Jadi ada yang melestarikan tradisi, datang disambut dengan kolok ganjur, gending yang itu. Iya, kemudian nanti ditemukan midak endok, itu dicuci kakinya dicuci oleh yang perempuan. Kemudian setelah itu anaknya itu dibopong, digendong oleh bapaknya moro tuwo itu yang biasanya dipapak karo si yang tuan rumah itu, dipapak dicak lungguh bersama gitu. Itu manten sekarang ini gitu. Kalau sudah dituntun sama dukun mantennya ya. Iya, yang memberitahu iki ngene, setelah itu ini dipraktekkan. Tapi bapaknya yang tuan rumah itu sudah ada. Bapaknya yang putri sudah ada di situ. Biasanya sang digendong itu adalah waktu temantenan putri. Lek manten lanang jenenge ngunduh, ya enggak diapa-apane lek manten ngunduh itu. Gitu. Pak, itu biasanya ada midodareni sebelumnya itu. Gimana itu? Iya, tapi kalau di desa Pak enggak begitu terkenal midodareni karena maklum orang desa, jadi ya kondisinya seperti itu. Jadi menyesuaikan ya. Iya, enggak neko-neko gitu. Yang mungkin yang ada itu tingkat kecamatan, misalnya Pak Camat yang sudah pengalamannya tinggi gitu. Kalau orang-orang desa tahunya kan itu saja. Setahu saya di desa mulai kecil dulu itu ya gitu, itu ya ada midak endok dan sebagainya, itu nyuci kaki itu sudah termasuk sakral. Tapi sekarang ini mulai agak pudar gitu, ndak selalu yang melestarikan itu
orang-orang tertentu juga, karena saya baru saya pulang dari Trenggalek juga acaranya seperti itu, saya malah jadi. Itu Pak, mungkin ada tanyakan lagi tentang manten. Ya manten. Terus apa kalau bersih desa? Bersih desa. Kalau kematian, saya kematian. Oh, kalau matian ya. Oh, manten tadi kalau manten biasanya hari bulan besar ya Pak ya. Usum panen pari. Zaman dulu. Manten mengadakan manten itu kira-kira ono hitungannya dino nggak? Oh ya jelas. Misalnya Wage, anaknya Putri Wage, sing lanang paling kadang-kadang tidak boleh, namanya going. Geying. Giing apa going itu. Terus Natu 23. Misalnya itu ada juga yang larangan gitu. Tapi kalau Misalnya ganjil biasanya- Selasa Kliwon, Selosoke 3, Kliwon ke 8, 11 itu dijedokne karo sing rolas pemane iku dadi dijumlahne 23 iku kadang-kadang orang tua nggak cocok. Nanti katanya cari ekonomi sulit gitu. Sekarang di desa masih berlaku seperti itu. Terus kemudian perhitungan itu pelaksanaan. Jadi pelaksanaan pelaksanaan manten itu ada hari-hari atau bulan-bulan tertentu Pak yang diselenggarakan. Oh iya toh, kalau bulannya orang desa malah primitif Pak. Kalau ndak seperti itu ya nggak jadi ya terserah. Kalau ndak mau seperti ini ya sudah nggak jadi. Betul loh Pak itu. Walaupun anaknya sudah seperti apa, kalau ndak nuruti kehendak itu, makanya sebelum terjadi itu ada lamaran. Mari lamaran cucuk-cucukan dino podo temu moro tuwa, calon moro tuwa karo besan ketemu musyawarah kapan kowe golek dino apa, lah kowe dino apa, kira-kira cocok ora. Kalau ini sudah oke, sama-sama oke, baru dilaksanakan Pak. Jadi kedua belah pihak saling mencari hari yang baik. Kok mantenan wong sunat itu saja juga gitu kok. Harus cari hari. Ini menarik ya, karena Pak Desur kalau kemudian ditangkap begini udah banyak sekali literaturnya. Ya kan, karena memang pelaku, karena memang kadang Pak Desur juga MC gitu kan. Mojopati pas acara mantenan, bahkan bikin apa itu namanya janur Kembar kembang mayang dan lain sebagainya kan gitu. Dekorasi kembar mayang. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau punya cerita, ayo sendiri monggo nggak apa-apa. Monggo. Ayo cerita. Ayo. Bu Sri atau Pak Sony punya cerita. Iya Mas Saninya cerita Mas. Ya umumnya nggak apa-apa Pak Sony. Monggo Mas Sani. Ya nggak apa-apa. Yuk. Ini bebas kok. Kita masih bicara soal adat. Nanti setelah ini kita nebak lagi. Matur nuwun sugeng dalu Bapak Ibu. Menawi adatipun wonten dusun kula, Nggih. rikala kula taksih alit wonten unen-unen, rikala kula taksih alit dipun gendong wirawiri, Kewer-kewer. kewer-kewer. Dia nangis kali lelo. Iya, kelingan aku. Niku ngeten. Menawi niki nambahi napa kang dipun ngendikaken Pak Desur. Niki nambahi perkawis jabang bayi utawi laire bayi. Leres menapa ingkang dipun ngendikaken Pak Desur. Ananging kula nambahi sekedhik. Rikala bayi menika dipun lairaken. Nggih menika tembang ingkang nomor kalih. Judulipun Mijil. Niki mesti wonten adicara ingkang dipun wastani tembang Macapat. Nggih. Mesti wonten. Dados bayi ingkang nembe lair menika dipun pikajengaken kaliyan tiyang sepuhipun dadya menungso kang utama. Wonten unene wonten wangsalane tembang Asmarandana niku Gender Kawat putra Resi Kumbayana. Gender Kawat iku maksude Siter, putra Resi Kumbayana niku maksude jenenge Raden Aswatama. Dadi ngupadya kapinteran mumpung isih muda lan isih utama. Dadi menawi adat ngen kula ngantos 7 dinten menika dipun wontenaken tembang Macapat.
menawi wonten bayi lahir. Lah mangke menawi sampun jangkep pitung dintenipun leres ingkang dipun ngendikaken Pak Disur nika slametan mitoni. Niku tembangipun sampun boten mijil malih. Rikala ndonga dhateng kenduren istilahipun tumpengan niku donganipun sampun damel kinanti. Ya. Namung nika ingkang saged kula aturaken. Monggo. Baik, luar biasa Pak. Soni nggih. Jadi pengalaman di tempatnya Pak Soni ternyata lebih kaya lagi bahwa adat istiadat ini tembangnya sudah berbeda masing-masing kan. Kalau wayahe mijil ya mijil, engko wayahe kinanti ya kinanti gitu kan. Wayahe Asmarandono ya wayahe Asmarandono. Nah, masing-masing ternyata tembang mocopat itu kemudian sudah diterapkan pada masing-masing adat ya. Jadi masing-masing adat. Nah, ini yang saya kira perlu kita lestarikan. Hari ini kita masih bicara mengenai masalah ya, menurut saya masih pembukaan saja ya, pembukaan mengenai masalah adatnya wong Malang gitu. Adatnya wong Malang kalau mulai dari di dalam kandungan, terus kemudian kelahiran, sampai kemudian tadi yang laki-laki sunatan sampai pernikahan, itu saja itu kan, itu masih permukaan kita kupas. Tetapi memang itu faktanya ada, semuanya adat masih dijalankan. Dan sebenarnya juga hampir dibilang kalau ngomong persentase ya bisa dibilang orang zaman sekarang, orang kota sekalipun juga masih minimal masih memegang perhitungan. Memegang perhitungan apa? Perhitungan penyelenggaraan pernikahan kayak gitu tuh. Nah, itu. Dan biasanya kemudian ada diadati. Nah, mungkin adatnya sudah bergeser dari yang kemudian ritualnya lebih disimpelkan gitu ya. Jadi mungkin ritualnya sudah agak sedikit disimpelkan. Misalnya dulu dengan uborampe ya, uborampenya itu mulai dari sajen dan lain sebagainya, kembang mayang, jenang, terus kemudian tumpeng dan lain sebagainya, atau yang disebut dengan hidangan gitu ya. Itu pepek. Nah, sekarang kalau di sektor perkotaan sudah bergeser, jadi ada hidangan gitu kan, sama-sama itu hidangan ya, sama-sama hidangannya kalau dulu itu ya apa adanya, ala kadarnya, yang kemudian disediakan oleh yang punya hajat, itu dibuat sedemikian rupa. Tapi kalau hidangan sekarang pakai catering, kan gitu ya, pesen catering gitu kan. Catering itu sudah menyediakan beberapa menu. Nah, menu itu yang memang disajikan. Nah, dulu itu juga sama, hidangan-hidangan yang dimaksud karena adat itu melengkapi adat itu juga sama, makanannya kan itu. Dulu cateringnya malah lebih rumit, maksudnya kan kemudian harus pepek. Harus 7 rupa. Nah, misalnya 7 rupa sayur, 7 rupa lauk, gitu. Kue. 7 rupa kue, macam-macam kue aja, ada yang kue 7 rupa kue basah, 7 rupa kue polo pendem, 7 rupa semuanya 11 7. Kenapa pakai 7 itu ya? Karena ada tujuannya gitu kan. Nah, malah yang menarik lagi kemudian disandingkan dengan bunga, gitu. Iya betul. Punya 7 rupa gitu kan. Wong saya nggak ngerti ya, sajen itu ya sajian itu gitu yang kemudian itu. Nah, sekarang itu juga sama. Kalau catering jenis 7 macam lauk, 7 macam sayur, itu harganya sekian. Kalau diperkecil menjadi 5 jenis, ya harganya lebih murah, kan begitu toh? Kalau 3 macam saja, ya itu kan gitu sekarang. Nah, berkembang juga cateringnya, bakso, soto, lontong, gitu toh. Nah, itu semuanya sama. Itu semuanya sebenarnya adalah adat. Nah, jadi adat itu kan ada pergeseran ya, pergeseran dari yang kemudian dulu dibuat seperti itu ya, sandingan-sandingan itu. Nah, itu sebenarnya sudah adat yang sudah masuk ke pengetahuan tradisional tuh, Adik. Pengetahuan tradisional sudah masuk ke pengetahuan. Kenapa? Karena ada bahan dari alam yang untuk dimakan tapi diolah. Nah, cara mengolah itu pengetahuan. Lu kenapa kok tumpengnya bentuknya seperti ini? Nah, itu karena ada makna dan tujuannya. Nah, itu ternyata adalah apa? Ternyata itu adalah pengetahuan. Lu kenapa kok makanannya lauknya ada 7 rupa? Itu pengetahuan itu. Nah, pengetahuan tradisional. Nah, itu yang perlu dilestarikan.
Nah sekarang persoalannya adalah kalau sandingan sekarang itu kayak bakso, lontong, terus kemudian ada lagi apa tuh namanya? Bukan martabak, itu apa namanya? Kebab. Kadang kan saya kalau mantan itu kan ketemu kebab ya. Ini gimana ini kebab Turki gitu ya? Ikut menjadi sandingan gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa, itu pengetahuan tradisional. Apakah kemudian itu soal enggak? Itu sama-sama sajian. Yang memakai sajian dalam bentuk tradisi monggo, yang tidak monggo. Ayo Bu Sri punya cerita apa yang kaitannya tentang adat? Nggak apa-apa Bu Sri, ayo. Ya Bu Sri atau Mbak Siti, monggo. Nggak apa-apa ngomong, ayo. Enggak punya saya. Ayo. Ini cerita, nggak apa-apa, cerita aja. Dulu kalau mantan atau apa gini. Nah, makanan, ayo, ayo. Ayo, ini nih HP. Nggak apa-apa. Wah, aku gak ada cerita. Ayo sih dipegang, ayo. Ya wes, ayo. Cerita. Kalau saya itu pengalaman apa itu manten ya Pak ya, Ya, pengalaman dari manten. adik-adik kita yang jadi manten itu ya begitu. Selesai lamaran, undangan manten, kita temukan harinya, bulannya. Kalau nggak cocok ya itu tadi seperti Pak Desur mundur memang. Terus kayak apa Pak, ngundang mantu juga itu sama. Ada harinya. Ada harinya kita tentukan juga. Kalau nggak sesuai dengan besan ini tuh ya. Nah biasanya ibu-ibu berkaitan tentang yang di belakang dapur, tentang Iya, sajian toh. itu kan adat itu kan kemudian ada sajiannya itu gimana? Kalau itu namanya biyodo Pak. Biyodo, 3 ya, hari, caranya 3 gimana? malam. Apa itu Pak? Kalau pengantin cowoknya itu mau pergi ke perempuannya itu ditumpengi apa itu Pak? Waliman sama tumpeng 1, jenang merahnya 4. Tumpengnya 1 Pak kalau mau berangkat ke pengantin perempuan besok nikahan itu. Nanti di manten perempuannya itu kalau di mantu saya kemarin tumpengnya juga 7 rupa, sayurnya 7 rupa gitu Pak. Mantu saya kemarin itu begitu. Kalau di desa memang masih sakral Pak aturannya. Lebih kikrik lah Pak aturannya. Tapi kalau di kota kita ya wis apa adanya itu tadi. Kalau menantu itu ya wis gitu Pak, apa itu harus sesuai kemampuan kita juga. Kemampuan ya. Ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita ada tetangga yang repot ya kita biyodo rame-rame nolong gitu Pak. Nah yang paling inti, yang paling utama dan kemudian memang itu harus ada. Jadi itu masih berkurang tapi kemudian harus ada itu apa? Tumpeng itu yang wajib. Tumpeng. Sama jenang merah, jenang abang itu Pak wajib itu. Wajib ada ya. Nggih, wajib ada itu yang Nah, itulah yang kita sebut sebagai adat ya. nggih, nggih. Dah, wis. Udah. Nah, ada pertanyaan Mas? Silakan. Kalau terpaksa, Oke. Ya, terpaksa. terpaksa gimana? Kita nggak ada dana gitu ya. Ya wis tumpeng jenang abang itu tak cukup Pak. Nah, Yang penting di depan pernikahan itu sah. Oke. Ngaten mawon lah mamanya kita keadaan tidak mampu ya Pak. Ya tumpeng itu minimal 8 apa Pak? Kerdosannya tumpeng 1, jenang abang merahnya 4, terus kerdusnya minimal 8 atau 7. Oh iya. Wis ngaten mawon. Untuk selamatan tonggo kanan kiri ini senjajak ya. Ya, yang penting kendurennya itu sah untuk nikah itu Pak. Jadi gitu ya, saudara, ada kenduren untuk sah gitu ya. Oke, ada yang mau tanya Mas? Oh iya, saya izin. Nah, kan. yang bukan Jawa. Nah, yang bukan tanya, akan mau cerita mungkin di tempatmu sendiri bagaimana? Ayo bagaimana? Iya, terima kasih. Saya dari NTT, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Flores. Di Malang di mana ini? Di Malang, tinggalnya di Jalan Maijen Penjahitan. Saya kuliah di Unmer Malang, jurusan pariwisata. Namamu siapa? Nama saya biasa dipanggil Koko, Koko. sama teman-teman. Oke. Kemudian di tempat saya itu ada apa ya, semacam ritual. Itu diadakan biasanya bulan Oktober. Itu kan masih di kampung. Jadi bulan Oktober tuh ada ritual untuk mengusir hama bagi petani. Oh, Karena di desa saya kan ada kayak sawah gitu. Jadi ada ritual untuk mengusir hama. Itu 1 hari kita semua warga desa kita pergi ke ada mata air di sungai. Nah, itu kita buat ritual di situ kayak bawa ada ayam terus beras itu dimasaknya di dalam bambu gitu. Masaknya di dalam bambu. 1 hari full itu semua warga tuh makan di sungai itu ya, di
makan rame-rame tapi nggak boleh bawa pulang. Nanti ada setelah makan selesai ada yang tua-tua adat, ada yang bagiannya nyari tikus. Kan ritualnya kan untuk mengusir tikus. Jadi tikusnya kayak dibuat perahu kecil, diisi di dalam toples. Nah, dihanyutkan di sungai. Nanti warganya yang lempar. Gitu, lempar tikusnya. Setelah selesai itu kalau ada makanan sisa yang tadi nggak boleh dibawa pulang ke kampung. Karena itu bisa memanggil tikusnya lagi. Pas pulang nggak boleh noleh ke belakang lagi, langsung jalan ke depan aja. Kayak upacara ya. Iya, upacara. Setelah itu pulang sampai di kampung, itu ada di tengah kampung kita buat acara tarian gitu. Namanya kalau di daerah saya gawi, kita bergandengan tangan di tengah-tengah kampung. Tari-tarian itu. Iya, tari-tarian. Yang bulat, yang lingkar. Yang melingkar itu kan, Iya. saya makan itu. Yang Saya melingkar. lihat di TV. Itu di tempat saya. Tikus Mas ya. Iya, untuk mengusir hama tikus. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah berkaitan dengan pertanyaan itu kan ada bercocok tanam tadi? Apa ya budaya yang di sini berkaitan dengan bercocok tanam gitu maksudnya? Sama. Pertanyaan saya. Sama. Kalau kita Kalau mau di sini ada itu namanya wiwit, mau panen padi, dan tiap-tiap pojokan tuh dikasih wiwit. Ya ada telur, kemudian ada nasi, kayak bucet gitu. Tiap-tiap pojokan. Di sini juga ada seperti itu. ada Mau petik padi itu loh. Sebelum dipetik itu di pojok-pojokan itu dikasih namanya di sini wiwit itu namanya. Wiwit itu kata Mulai. wiwiti, mulai atau miwiti gitu. Terus di tempat saya juga ada kayak bangun rumah ya ini. Sebelum bangun rumah kan ada tiang tengahnya itu yang dua untuk di atasnya gitu. Iya kayak putih. Iya, itu malamnya itu tukangnya nggak boleh siang dinaikinnya. Kayak malam jam 12 malam baru bisa dinaikin tiang tengahnya yang di atas. Kuda-kuda. Iya, kuda-kudanya dua. Itu malam tengah malamnya dinaikin terus dipotong ayam di atasnya dikasih darah gitu biar kuat katanya. Mungkin di Jawa ada sama kayak gitu. Sama tapi nggak pakai ayam. Ya apa itu misalnya seperti hari ini Jam 12. itu tepatnya jam sekian itu ada tapi nggak pakai ayam. Kalau Cuma kalau padi atau Jagung, anu, apa? ada. Ya, kalau di sini Kalau- pakai padi. iya. Padi jagung. Mas. Ada juga kalau di desa ya yang dulu itu ya pakai kain, Kain diberi merah sewek, putih, beri sewek. pisang, padi Iya. di atasnya Jagung. sampai nanti Kelapa. rumahnya jadi. Jagung, kelapa, nggih. Itu. Itu melambangkan supaya rumah itu selalu ditungkuli rezeki katanya. Beri rezeki yang banyak. Gitu. Jadi ada seweknya di Ada gantung. jarik. Nah, ya, apa tuh kalau bahasa Indonesia sewek jarik. Jarik. Dari. Jarik itu. Terus pisang satu curung, Curung itu. kuwi setundut. Nggak ada padinya satu belah itu. Itu kadang-kadang ya diberikan pak tukangnya, pokoknya tuan rumah nggak Boleh boleh makan, ngambil nggak boleh sesaji, makan itu. sesaji. Yang makan harus orang luar gitu. Tuh. Kemudian pertanyaan saya lagi, bagaimana jika budaya-budaya tadi itu di masyarakat sudah tidak dijalani atau sudah tidak digemari oleh anak-anak muda sekarang? Bagaimana langkah-langkah kita Ki, maksudnya untuk menumbuhkan kembali rasa penasaran anak-anak zaman sekarang, terutama anak muda yang Sekarang. malas lebih milenial, lebih ke teknologi lah, untuk membudayakan lagi, melestarikan lagi budaya. Kalau anu tak tambahan mbak menurut saya. Baik, ini menarik ya. Jadi memang ternyata yang namanya adat istiadat itu bukan hanya sekedar di proses kehidupan saja yang mulai dari sejak di dalam kandungan, terus kemudian melahirkan sampai kematian tidak. Tapi kemudian ada juga adat istiadat yang berkaitan tentang mata pencarian. Adat istiadat yang berkaitan tentang bersih desa, selamatan desa, atau yang kemudian membuat rumah dan lain sebagainya, kan begitu. Nah ternyata di beberapa daerah sebenarnya prinsipnya hampir sama. Di Jawa pun juga sebenarnya ada yang sama. Kalau di mata pencarian, kalau misalnya kita bicara soal pertanian saja itu kan ada proses mulai dari tandur ya sampai kemudian panen. Bahkan
pada saat tanaman mulai Ya sak. se Adile kok. Yo, Monggo Cak Kerso. Asmarandono ya. Ya. Lagu apa ya sih? Asmarandono ya. Aja turu sri kaki ya kena. Iku Mas. Dedalane wong akrami. Iku ya Asmarandono. Monggo. Saya tak golek ini liriknya biar kemudian Iya. kena. Itu biasa digawe ku. Pak sering mireng to? Baik, saya membawakan Bowo Asmarandono ya. Karena tadi menyangkut soal tradisi, mungkin saya juga ikut aku nak disyuting ya, Kak Bobo, Pak. Oh ya, disyuting dah gitu ya. Enggak. Ya, baik. Ayo roang. Hitungan tapi ikut mocepatan juga. Wah, jadi mocepatannya tadi luar biasa, menceritakan tentang kampung budaya. Ditambahi lagi Pak, nanti besok kira-kira apa yang harus dilakukan. Nanti bingung Ki, aku harus menyiptakan apa mana itu kan itu ya. Kapan-kapan diserah. Itu. Pak Sony terima kasih ya. Jadi sudah ikut nembang mocopat dan memberikan banyak tambahan ulasan gitu ya. Ini teman-teman mahasiswa yang tadi datang ke sini dari Unmer ya pariwisata. Terima kasih sudah berkenan bertanya dan saling sharing gitu kan. Bu Sri matur nuwun juga pengalamannya gitu kan, Mbak Siti juga, semuanya yang ada di sini mudah-mudahan malam ini bermanfaat. Kita lanjutkan kembali sinau budaya ya, yang kemudian di dalamnya diisi dengan kidungan, mocopat, tembang, jula-juli, malangan minggu depan dan diselenggarakan tiap Jumat malam. Setelah itu dilangsungkan atau dilanjutkan dengan napak tilas situs Kendedes. Demikian dari saya mohon maaf yang sebenarnya apabila kurang ada yang salah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menghidupkan kembali sinau budaya di Kampung Budaya Polowijen ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.